Azhara, NIM 1914040036. Saya dari jurusan Tadris Matematika, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pembuatan video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Video ini bertujuan untuk membantu menjelaskan tentang strategi pembelajaran matematika yang bisa digunakan di dunia pendidikan. Dalam video ini dijelaskan berbagai strategi pembelajaran untuk matematika, pendekatan-pendekatannya, dan lain-lain. Video ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi pertama yaitu tentang pengertian strategi belajar matematika. Strategi adalah upaya atau usaha untuk mencapai suatu tujuan, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Strategi dalam bidang pendidikan diartikan sebagai suatu rencana, metode, atau rancangan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Menurut Rahmawati, bahwa strategi merupakan suatu pola yang dibuat secara sistematis. 2. Menurut Nata, strategi belajar mengajar merupakan suatu rancangan kegiatan yang melibatkan peserta didik agar seluruh potensi yang ada di dalam diri peserta didik akan dapat tergali dan teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sumar dan Razak, strategi belajar mengajar adalah desain kegiatan yang disusun untuk menghasilkan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan, di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan metode atau strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita lanjut kepada aliran psikologi tingkah laku. Pengertian strategi belajar mengajar matematika. Satu kegiatan dalam belajar matematika yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pendidik sebagai fasilitator yang memiliki tanggung jawab besar dalam merangsang minat belajar peserta didik. Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik menjadi strategi jitu dalam belajar matematika. Menurut Ramlan, Firmansyah, dan Zubair, gaya belajar peserta didik mempengaruhi prestasi belajarnya. Pernyataan tersebut didukung oleh Haryati yang menyatakan bahwa gaya belajar dan sikap peserta didik terhadap matematika juga mempengaruhi hasil belajarnya. Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh seorang instruktur atau pendidik dalam proses pembelajaran. Paling tidak, ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran, yaitu 1. Strategi pengorganisasian pembelajaran, 2. Strategi penyampaian pembelajaran, dan 3. Strategi pengolahan pembelajaran. Strategi penyampaian isi pembelajaran menjadi salah satu komponen dalam melaksanakan metode proses pembelajaran. Hal ini bertujuan agar isi dan informasi pembelajaran tersampaikan dengan baik kepada pembelajar sehingga pemahaman konsep peserta didik menjadi lebih baik. Beberapa istilah yang akan bersama dengan strategi yaitu 1. Metode, 2. Pendekatan atau approach, 3. Taktik atau teknik. Strategi belajar mengajar matematika memiliki konsep sebagai berikut. 1. Merangkum spesifikasi dan kualifikasi perubahan sikap peserta didik. 2. Menetapkan pendekatan yang tepat terhadap masalah belajar mengajar matematika peserta didik. Memilih prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar matematika. Menetapkan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar matematika. Psikologi belajar atau disebut dengan teori belajar adalah teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental siswa. Di dalamnya terdiri atas 2 hal, yaitu 1. Uraian tentang apa yang terjadi dan diharapkan terjadi pada intelektual anak, dan 2. Uraian tentang kegiatan intelektual anak mengenai hal-hal yang bisa dipikirkan pada usia tertentu pada pelaksanaannya. Kedua teori tersebut dapat dipisahkan seperti halnya kata belajar dan mengajar. Dengan menguasai psikologi pembelajaran, guru bisa mengetahui kemampuan yang telah dimiliki siswa dan bagaimana proses berpikirnya. Selanjutnya, teori Thorndike. Edward L. Thorndike tahun 1874 sampai 1949 mengemukakan beberapa hukum belajar atau law effect.
1. Belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Rasa senang akan kepuasan bisa timbul sebagai akibat anak mendapatkan pujian atau ganjaran lainnya. 2. Stimulus ini termasuk reinforcement. 3. Teori belajar stimulus respon atau koneksionisme. Pada hakikatnya, belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Terdapat beberapa dalil atau hukum. 1. Hukum kesiapan atau law of readiness. Bagaimana kesiapan seorang anak dalam melakukan suatu kegiatan? Anak akan lebih berhasil belajarnya jika ia telah siap melakukan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, hukum latihan atau law of exercise. Stimulus respon akan memiliki hubungan satu sama lain secara kuat. Jika proses pengulangan sering terjadi, makin banyak kegiatan dilakukan, maka hubungan yang terjadi akan bersifat otomatis. Yang ketiga, hukum akibat atau law of effect. Kepuasan yang terlahir dan adanya ganjaran dari guru, dan anak cenderung untuk berusaha melakukan atau meningkatkan apa yang telah dicapainya itu. Jika terdapat asosiasi yang kuat antara pertanyaan dan jawaban, maka bahan yang disajikan akan tertanam lebih lama dalam ingatan anak. Selanjutnya, kualitas dan kuantitas hasil belajar siswa tergantung dari kualitas dan kuantitas stimulus respon dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dan metode pemberian tugas, metode latihan, drill, dan praktik akan lebih cocok untuk penguatan dan hafalan. Selanjutnya, teori Thorndike. Khusus Frederick Skinner dalam menjelaskan ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang penting dalam proses belajar, di mana ganjaran adalah respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Kemudian penguatan itu sesuatu yang mengakibatkan peningkatannya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah pada hal-hal yang sifatnya dapat diamati. Selanjutnya, teori Ausubel. 1. Belajar bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. 2. Belajar menemukan berbeda dengan belajar menerima. 3. Belajar menghafal berbeda dengan belajar bermakna. 4. Menentang pendapat bahwa metode menentukan paling baik karena bermakna, dan metode ceramah merupakan belajar menerima. Ia berpendapat bahwa metode penemuan dan ceramah bisa menjadi belajar menerima atau bermakna tergantung situasinya. Selanjutnya, metode expository adalah metode yang mengajar yang paling baik dan bermakna. Selanjutnya, teori Gagmi. Menurut Gagmi, ada 8 tipe belajar yang terurut menurut taraf kesukarannya. Itu belajar isyarat, stimulus respon, rangkaian gerak, rangkaian verbal, membedakan, pembentukan konsep, pembentukan aturan, dan pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah ada 5 langkah. 1. Menyajikan masalah dalam bentuk yang jelas. 2. Menyatakan masalah dalam bentuk yang operasional. 3. Menyusun hipotesis alternatif dan prosedur kerja yang diperkirakan baik. 4. Mengetes hipotesis dan melakukan kerja untuk memperoleh hasilnya. 5. Mengecek kembali hasil yang sudah diperoleh. Selanjutnya, teori Pavlov. Teori ini merupakan teori belajar klasik. Ia melakukan percobaan terhadap seekor anjing. Anjing itu dikurung dalam kandang dalam waktu tertentu dan diberi makanan. Selanjutnya, setiap akan diberi makan, Pavlov menyembunyikan bel pada jangka waktu tertentu, dan anjing itu akan mengeluarkan air liurnya, meskipun tidak diberi makan. Selanjutnya, teori Bandura. Teori ini menjelaskan bahwa siswa belajar melalui meniru atau bukan dicontek hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Guru harus menjadi model dan profesional untuk siswa. Nah, kita akan membahas tentang aliran latihan mental. Mental berasal dari kata Latinnya, itu mens, mentis, yang artinya jiwa, nyawa, sukma, roh, dan semangat. Sedangkan dalam kamus psikologi, mengemukakan mental adalah hal yang berkenaan dengan jiwa, batin, rohaninya. Kedua, mental secara istilah dapat diartikan dengan semangat jiwa yang tegar, yang aktif, yang mempengaruhi perilaku hidup dan kehidupan manusia. Aliran ini berkembang sampai dengan abad 20 yang mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri atas gumpalan-gumpalan otot. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aliran psikologi kognitif. Pertama, yaitu teori Piaget, yaitu struktur kognitif sebagai skemata atau skemas, yaitu kumpulan dari skema-skema. Seorang individu dapat mengikat, memahami, dan memberikan respon terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skema ini. 4. Tahapan perkembangan kognitif dari setiap individu. 1. Tahap sensori motor dari lahir sampai umur sekitar 2 tahun.
2. Tahap pra-operasi dari sekitar 2 tahun sampai 7 tahun. 3. Tahap operasi konkret atau dari sekitar umur 7 tahun sampai 11 tahun. 4. Tahap operasi formal sekitar umur 11 tahun dan seterusnya. Selanjutnya akan membahas tentang teori Brunner. Teori ini menjelaskan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasa yang diajarkan. Dalam proses belajarnya, anak melalui 3 latihan. 1. Tahap enaktif. Anak secara langsung terlihat dalam memanipulasi atau mengotak-atik objek. Kedua, tahap ikonik atau kegiatan yang dilakukan anak berhubungan dengan mental merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Selanjutnya, tahap simbolik atau anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang optik tertentu. Brunner menerapkan dalil, diantaranya dalil penyusun, dalil notasi, dalil kekontrasan, dan dalil keanekaragaman, serta dalil pengaitan. Selanjutnya, teori Brunel didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak pasti memahami apa yang sedang mereka pelajari jika belajar secara permanen atau secara terus-menerus untuk waktu yang lama. Brunel menyatakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar yang bermakna dan belajar pengertian sesuai dengan teori Gestalt atau latihan hafalan sangat penting, ditetapkan setelah tertanamnya pengertian. Kekeliruan dari teori Brunel adalah belajar tidak melalui latihan hafalan dan mengasah otak atau doktrin disiplin formal, tapi melalui bagaimana anak berbuat, berpikir, memperoleh, dan lain-lain. Selanjutnya membahas tentang teori Gestalt. Telah berkembang sejak sekitar abad ke-19, dimulai dengan Gestalt 1, kemudian berkembang hingga Gestalt 2. Teori Gestalt 2 yaitu psikodinastasis asal tentang fungsi dan perilaku psikologis manusia. Tokoh-tokohnya Sigmund Freud, Carl Bastian-Jung, dan Alfred Adler. Teori psikodinastasis atau Gestalt 2 berkaitan dengan struktur kepribadian manusia yang terdiri dari ide, ego, dan superego. Ide yaitu struktur paling mendasar dari kepribadian. Ego yaitu struktur kepribadian yang mengontrol kesadaran dan mengambil keputusan atau perilaku manusia. Superego yaitu merefleksikan nilai sosial dan menyadarkan individu atas tuntutan moral. Tokoh-tokoh aliran Gestalt adalah John Dewey. Dia mengemukakan bahwa belajar mengajar konsep harus mengutamakan pengertian, memperhatikan kesiapan intelektual siswa, dan mengatur kelas agar siswa belajar. Selanjutnya, teori Zoltan van Dines. Dines berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur dan mengategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Dines mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ia mengandung arti bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Selanjutnya membahas tentang keterampilan dasar mengajar. Pengertian kemampuan dasar mengajar. Kemampuan dasar mengajar adalah atau generic teaching skill atau keterampilan dasar teknik instruksional, yaitu keterampilan yang bersifat generik atau mendasar atau umum yang harus dikuasai oleh setiap guru, terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang diajarkannya. Macam-macam kemampuan dasar mengajar. 1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Menurut Sugeng Paranto, yang dimaksud dengan siasat membuka pelajaran ialah usaha atau kegiatan dilakukan oleh guru dalam setting belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi
sehingga perhatian serta sikap mental siswa dapat digiring atau setiap peserta involved pada persoalan atau kegiatan yang akan dilakukan, yang dimana terdiri dari satu keterampilan bertanya. Menurut Sugeng Paranto menyebutkan dalam proses belajar, bertanya memegang peranan penting. Kedua, keterampilan memberi penguatan merupakan suatu alat pendidikan yang menyenangkan berupa pujian, hadiah, dan tanda penghargaan yang bertujuan untuk memperkuat tingkah laku anak didik yang sudah baik, atau juga sebagai suatu keterampilan yang memberi penguatan berupa respon positif dari guru kepada anak didik yang telah melakukan suatu perbuatan baik. Selanjutnya, keterampilan memberikan penguatan dalam mengajar. Keterampilan memberi penguatan merupakan suatu alat pendidikan yang menyenangkan berupa pujian, hadiah, dan tanda penghargaan yang bertujuan untuk memperkuat tingkah laku anak didik yang sudah baik, atau juga sebagai suatu keterampilan memberi penguatan berupa respon positif dari guru kepada anak didik yang telah melakukan suatu perbuatan baik. Komponen keterampilan memberi penguatan: satu, penguatan verbal, penguatan non-verbal, penguatan gerak isyarat, penguatan pendekatan, penguatan dengan satuan, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, dan penguatan tak penuh. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan yang memberi penguatan. 1. Meningkatkan perhatian siswa dan motivasi siswa terhadap pembelajaran. 2. Mendorong siswa memiliki perilaku atau sikap baik dan produktif. 3. Menumbuhkan rasa kecewa diri siswa. 4. Meningkatkan cara belajar siswa menjadi aktif. 5. Mendorong siswa untuk meningkatkan belajarnya secara mandiri. Keterampilan mengadakan variasi atau stimulus variation. Variasi merupakan hal yang dilakukan saat proses pembelajaran. Menurut Alma, membuat variasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam perilaku keterampilan mengajar. Variasi dalam hal ini menggunakan berbagai metode, gaya mengajar, sumber bahan pelajaran, media pengajaran, dan variasi dalam bentuk interaksi antara guru dan peserta didik. Tujuan dan manfaat keterampilan mengadakan variasi: terciptanya proses pembelajaran menarik, menyenangkan bagi siswa, meningkatkan perhatian dan motivasi siswa. Prinsip-prinsip keterampilan mengadakan variasi. Variasi hendaknya digunakan dengan satu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Variasi harus digunakan dengan lancar dan berkesinambungan sehingga tidak merusak perhatian peserta didik dan tidak mengganggu pelajaran. Selanjutnya, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan terdiri atas berbagai komponen sebagai berikut. 1. Komponen merencanakan penjelasan. 2. Komponen menyajikan penjelasan. 2. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar mengajar yang penggunaannya cukup sering diperlukan. Komponen keterampilannya yaitu 1. Memutuskan perhatian, 2. Menjelaskan masalah atau urusan pendapat, 3. Menganalisis pandangan siswa, 4. Meningkatkan urusan, 5. Menyebut kesempatan berpartisipasi, 6. Menutup diskusi. Keterampilan mengolah kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal guna terjadinya proses belajar mengajar yang serasi dan efektif. Komponen keterampilannya adalah keterampilan berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, keterampilan yang berhubungan dengan mengendalikan kondisi belajar yang optimal. Prinsip penggunaannya: 1. Kehangatan, 2. Menggunakan kata-kata atau tindakan yang dapat menentang siswa untuk berpikir, 3. Menggunakan berbagai variasi yang dapat menghilangkan kebosanan dan keluasan guru atau dosen dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Komponen keterampilan: 1. Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasikan, keterampilan membimbing memudahkan belajar, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Prinsip penggunaannya: 1. Variasi pengorganisasian kelas benar, kelas besar, kelompok, perorangan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, kemampuan siswa, ketersediaan fasilitas dan waktu serta kemampuan guru. Tidak semua topik yang dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan. Informasi umum sebagaimana disampaikan secara klasikal. Pengajaran kelompok kecil yang efektif selalu diakhiri dengan satu kulminasi berupa rangkuman. Baiklah, selanjutnya masuk kepada pendekatan konstruktivisme. Pengertian pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih mendekatkan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide baru dapat diberlakukan bagi pengembangan siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Pada dasarnya, pendekatan konstruktivisme sangat penting dalam peningkatan dan pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa berupa keterampilan dasar yang dapat diperlukan dalam pengembangan diri siswa dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat.
Ciri-ciri dari pendekatan konstruktivisme. 1. Dengan adanya pendekatan konstruktivisme, pengembangan pengetahuan bagi peserta didik dapat dilakukan oleh siswa itu sendiri melalui kegiatan penelitian atau pengamatan langsung, sehingga dapat menelurkan ide-ide baru sesuai dengan pengalaman dengan mengemukakan fakta sesuai dengan kajian teori. 2. Antara pengetahuan yang ada harus ada keterkaitan dengan pengalaman yang ada dalam siswa. 3. Setiap siswa mempunyai peranan penting dalam menentukan apa yang mereka pelajari. 4. Peranan guru hanya sebagai pembimbing dan menyediakan materi atau konsep apa yang dipelajari, serta memberikan peluang pada siswa untuk menganalisis sesuai dengan materi yang dipelajari. Langkah-langkah pembelajaran konstruktivisme. Langkah-langkah dalam pengulangan pembelajaran dan konstruktivisme akan dilihat dari 3 sisi, yakni sebelum guru mengajar, selama proses pembelajaran, dan sesudah proses pembelajaran. Langkah-langkah implementasi pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran matematika. Konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, dan sistematis, mulai dari konsep yang paling kompleks, sebagai dasar untuk memahami topik atau konsep selanjutnya. Di dalam konstruktivisme, peranan guru bukan pemberi jawaban akhir atas pertanyaan siswa, melainkan mengarahkan mereka untuk membentuk pengetahuan matematika sehingga diperoleh struktur matematika. Sedangkan dalam paradigma tradisional, guru mendominasi pembelajaran dan guru senantiasa menjawab dengan selera terhadap pertanyaan-pertanyaan siswa. Pembelajaran matematika yang menggunakan pendekatan konstruktivis, maka strategi yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah dengan memberikan tugas rumah, karena dapat memberikan suatu motivasi kepada siswa untuk memahami suatu konsep secara utuh melalui pengerjaan tugas dan kondisi dan situasi yang tidak hanya terpaku pada ruang kelas dan keterbatasan waktu dalam proses belajar. Siswa berusaha memahami suatu masalah beserta pemecahannya berdasarkan kecepatan dan kemampuannya sendiri. Dengan demikian diharapkan dapat memberi suatu motivasi kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran dan menimbulkan tanggapan positif terhadap matematika. Kelebihan pembelajaran konstruktivisme. 1. Pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberikan kesempatan kepada siswa mengungkapkan gagasan secara eksplisit dan menggunakan bahasa siswa sendiri, berbagi gagasan dengan temannya, dan mendorong siswa untuk memberikan penjelasan tentang gagasannya. Yang kedua, pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang dimiliki siswa atau rancangan kegiatan disesuaikan dengan gagasan oleh siswa agar siswa memperoleh pengetahuan mereka tentang fenomena, sehingga siswa terdorong untuk membedakan dan memadukan gagasan tentang fenomena yang menentang siswa. Selanjutnya, pembelajaran konstruktivisme memberikan kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Ia dapat mendorong siswa berpikir kreatif, imajinatif, mendorong refleksi terhadap model dan teori, mengenalkan gagasan-gagasan pada saat yang tepat. Kekurangan pembelajaran konstruktivisme. 1. Karena siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, tidak jarang bahwa hasil konstruksi para ilmuwan, hal ini mengakibatkan terjadinya miskonsepsi. Kedua, membutuhkan waktu yang lama, dan setiap siswa memerlukan penenangan yang berbeda-beda. Selanjutnya, materi tentang pemecahan masalah. Pengertian masalah dan pemecahan masalah, yaitu terjadinya kesenjangan antara apa yang diharapkan dan kenyataan, antara apa yang dimiliki dengan apa yang dibutuhkan, antara apa yang telah diketahui dan apa yang ingin diketahui. Proses bagaimana mengatasi kesenjangan yang terjadi disebut proses memecahkan masalah. Masalah dalam pelajaran matematika adalah suatu persoalan atau pertanyaan yang bersifat menentang yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur rutin yang sudah bisa dilakukan atau sudah diketahui. Langkah-langkah pemecahan masalah. 1. Memahami masalahnya. 2. Merencanakan cara penyelesaiannya. 3. Melaksanakan rencana. 4. Menafsirkan hasilnya atau memeriksa kebenaran hasil. Beberapa strategi pemecahan masalah. 1. Mempermudah atau menyederhanakan bentuk persoalan sehingga yang pada mulanya sulit diterima menjadi mudah dipahami. 2. Mencoba-coba. Strategi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum penyelesaian. Untuk itu diperlukan analisis yang tajam dari seorang pemecah masalah. 3. Membuat diagram. Untuk membantu permudah memahami masalah agar didapatkan gambaran penyelesaiannya. 4. Mencoba pada soal yang lebih sederhana. Strategi ini berkaitan dengan penggunaan contoh-contoh khusus yang lebih mudah dan lebih sederhana, sehingga gambar umum penyelesaian masalah akan lebih mudah dianalisis dan akan lebih mudah ditemukan. 5. Membuat tabel atau membantu jalan pikiran menganalisis permasalahan sehingga tidak hanya dibayangkan dengan kemampuan otak yang terbatas. 6. Menemukan pola,
yaitu mencari keteraturan sehingga ditemukan penyelesaian berdasarkan keteraturan yang ditemukan. 7. Memecah tujuan umum yang hendak dicapai menjadi beberapa tujuan bagian sebagai satu loncatan untuk mencapai tujuan dan sesungguhnya memperhitungkan setiap kemungkinan. Strategi ini berkaitan dengan penggunaan aturan-aturan yang dibuat sendiri oleh para pelaku selama proses pemecahan masalah berlangsung, sehingga dapat dipastikan tidak akan ada satupun alternatif. Beberapa indikator pemecahan masalah. 1. Mengidentifikasi unsur-unsur harus diketahui yang ditanyakan dan kecukupan unsur yang diperlukan. 2. Merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematika. 3. Menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah, sejenis dan masalah baru dalam satu di luar matematika. Selanjutnya, menjelaskan atau menginterpretasikan hasil permasalahan asal. Terakhir, menggunakan matematika secara bermakna. Baiklah, untuk materi selanjutnya, pendekatan open-ended. Baiklah, untuk selanjutnya, pengertian pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended merupakan salah satu upaya inovasi pendidikan matematika yang pertama kali dilakukan oleh para ahli pendidikan matematika Jepang. Pendekatan ini lahir sekitar 20 tahun yang lalu dari hasil penelitian yang dilakukan Shigeru Shimada, Toshio Sawada, Yoshiko Yoshimoto, dan Kenichi Shibuya. Tujuan dari pendekatan open-ended menurut Nada ialah membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematika melalui problem solve secara rutin. Mengkonstruksi problem. 1. Sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata, di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji siswa. 2. Soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. 3. Sajikan bentuk-bentuk atau bangunan-bangunan sehingga siswa dapat membuat suatu konjektur. 4. Sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. 5. Berikan beberapa contoh konkret dalam beberapa kategori sehingga siswa bisa mengelaborasi sifat-sifat contoh itu untuk menemukan sifat-sifat yang umum. 6. Berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat mengeneralisasi dan kerjaannya. Mengembangkan rencana pembelajaran. Yang pertama, apakah problem itu kaya dengan konsep-konsep matematika dan berharga? Yang kedua, apakah level matematika di problem itu cocok untuk siswa? Yang terakhir, apakah problem itu mengundang pengembangan konsep matematika lebih lanjut? Keunggulan pendekatan open-ended. 1. Siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan ide. 2. Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik secara komprehensif. 3. Siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. 4. Siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. 5. Siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan suatu dalam jawaban permasalahan. Kelemahan pendekatan open-ended. 1. Membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan mudah. 2. Mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit sehingga siswa mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. 3. Siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. 4. Mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Selanjutnya, kita bahas tentang pendekatan realistik. Pengertian pendekatan realistik merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan matematika. PMR dikembangkan berdasarkan pemikiran Hans Freudenthal atau dalam yang berpendapat bahwa matematika merupakan aktivitas insani atau hukum aktiviti dan harus dikaitkan dengan realita. Prinsip pendidikan matematika realistik. 1. Prinsip aktivitas. 2. Prinsip realita. 3. Prinsip perjenjangan. 4. Prinsip jalinan. 5. Prinsip interaksi. Dan 6. Prinsip bimbingan. Karakteristik pendidikan matematika realistik. 1. Masalah konstruksi. 2. Menggunakan model. 3. Menggunakan kontribusi. 4. Keterkaitan antara topik yang mendukung terjadinya pembelajaran. Kelebihannya. 1. Misalnya dalam proses pembelajaran menyenangkan karena menggunakan realitas yang ada di sekitar peserta didik. Karena peserta didik tidak mudah lupa dengan materi. 2. Peserta didik merasa dihargai dan semakin terbuka karena setiap jawaban ada nilainya. Terakhir, melatih peserta didik untuk terbiasa berpikir dan berani mengemukakan pendapat. Kelebihannya. 1. Kekurangannya yaitu
Karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu, maka peserta didik masih kesulitan dalam menemukan sendiri jawabannya. Yang kedua, untuk memahami suatu materi pelajaran dibutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi pembelajaran itu. Yang terakhir, belum ada pedoman sehingga guru merasa kesulitan dalam evaluasi atau memberikan nilai. Tahap pendidikan matematika realistik. 1. Tahap pendahuluan. 2. Tahap pengembangan model simbolik. 3. Tahap penjelasan alasan. Dan terakhir tahap penutupan.